Selamat datang dalam presentasi kita hari ini, tentang sosok penting di dunia ekonomi dan keuangan Indonesia, Purbaya Yudisadewa, dalam 3 karir hingga visi misi serta tantangan yang dihadapi sebagai Menteri Keuangan. Mari kita mulai. 1. Latar belakang pendidikan. Purbaya Yudisadewa lahir pada tanggal 7 Juli 1964 di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan dasarnya hingga menengah tidak selalu banyak dibahas secara publik, tapi yang kita tahu adalah bahwa untuk sarjana beliau menempuh di Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Teknik Elektro. Kemudian, beliau melanjutkan studi ke luar negeri, ke Purdue University di Amerika Serikat, di mana beliau memperoleh gelar Master of Science dan gelar Doktor, PhD, di bidang ilmu ekonomi. Kombinasi antara latar belakang teknik dan ekonomi ini memberi Purbaya kerangka berpikir yang unik, seorang insinyur yang kemudian mendalami ekonomi. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana beliau nantinya menjalankan peran dalam kebijakan fiskal dan keuangan. 2. Karir profesional awal. Setelah menyelesaikan pendidikan, Purbaya memulai karirnya di sektor swasta. Sebagai contoh, beliau pernah bekerja sebagai field engineer di Schlumberger Overseas sejak 1989 hingga 1994. Kemudian bergeser ke sektor ekonomi dan riset, di mana beliau bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai senior economist pada tahun 2000 hingga 2005, dan kemudian sebagai chief economist hingga 2013. Lebih lanjut, beliau juga menjadi direktur utama di PT Danareksa Securities pada periode 2006-2008. Dari semua itu terlihat bahwa Purbaya memang membangun fondasi karir yang kuat, dari teknis hingga ekonomi makro, tidak sekadar jabatan publik, tapi riset, analisis, dan sektor swasta juga. 3. Karir dalam pemerintahan. Penunjukan sebagai menteri, karir pemerintahan beliau juga panjang dan multi-aspek. Purbaya pernah menjabat sebagai staf khusus bidang ekonomi di berbagai kementerian koordinator, seperti bidang perekonomian, kemaritiman, dan keamanan. Kemudian, beliau ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, mulai 3 September 2020 hingga 2025. Puncaknya, pada 8 September 2025 beliau resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukan ini mengejutkan banyak kalangan pasar dan pengamat ekonomi karena dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dalam pengantar jabatannya, beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat adalah target utama, dan bahwa kebijakan fiskal harus memiliki dorongan optimal agar ekonomi bisa bergerak. 4. Gaya kepemimpinan. Fisik kebijakan awal. Gaya kepemimpinan Purbaya sering digambarkan sebagai lugas, langsung, dan berbasis riset. Misalnya, beliau pernah memberikan komentar keras kepada International Monetary Fund, IMF, mengatakan bahwa prediksi IMF terhadap pertumbuhan Asia Tenggara salah, dan bahwa jika ingin prediksi minta ke dirinya. Dalam pandangannya, likuiditas dan kecepatan perputaran uang, velocity of money, sangat penting untuk menggerakkan ekonomi. Beliau juga mengemukakan bahwa sektor swasta memiliki peran besar untuk mencapai target pertumbuhan tinggi, dan bahwa pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung. Sebagai Menteri Keuangan, beliau telah mengambil langkah awal seperti menyalurkan dana besar ke bank-bank, himbara, untuk meningkatkan likuiditas. Visi beliau ialah agar ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh inklusi, yaitu manfaatnya dirasakan oleh sektor real dan masyarakat luas. 5. Tantangan yang dihadapi, namun, tugas beliau tidak ringan. Beberapa tantangan utama antara lain kondisi ekonomi global yang lambat, inflasi, dan tekanan fiskal, ekspektasi pasar dan investor yang tinggi setelah era menteri sebelumnya yang sangat dihormati, Sri Mulyani. Kritik terhadap perilaku atau pernyataan awal beliau yang dianggap terlalu, keren, atau kurang diplomatis oleh sebagian pihak. Tekanan dari demonstrasi dan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap lambat merespon. Semua ini membuat posisi Menteri Keuangan menjadi sangat rentan dan membutuhkan keseimbangan antara keberanian mengambil kebijakan dan menjaga kepercayaan publik serta pasar. 6. Harapan prospek ke depan. Publik dan pasar menaruh harapan besar kepada Purbaya. Kolom opini menyebut bahwa ini adalah secerca harapan di pundak Menteri Keuangan. Jika beliau mampu mengimplementasikan kebijakan yang konsisten, inklusif, dan berbasis data, maka potensi pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar dan distribusi manfaatnya bisa lebih merata. Namun, kunci keberhasilan beliau adalah implementasi, bukan hanya gagasan. Kebijakan awal harus diwujudkan secara nyata agar dapat menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas ekonomi. Demikianlah rangkaian narasi tentang Purbaya Yudisadewa,
insinyur yang menjadi ekonom, profesional yang menjadi teknokrat, dan kini menempati salah satu posisi paling strategis di Indonesia. Tugas yang diembannya memang berat, namun dengan kombinasi latar belakang dan gaya kepemimpinan yang dimilikinya, ada peluang untuk membawa perubahan positif. Kita akan menanti dan menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan beliau akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga narasi ini memberi gambaran yang jelas dan inspirasi bagi kita semua.